Saya percaya ayat saya percaya ayat ini selalunya semua orang sudah kenali. Boleh seorang membacanya? Ibrani 11 ayat 6. Iya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Oke, di pagi hari ini, saudaraku, Tuhan ingin mengatakan sesuatu berkenaan dengan iman. Walaupun kita sudah dengar banyak kali berkenaan dengan iman. Ya. Sudah banyak kali kita dengar daripada pendeta kita sudah mendengar daripada pelbagai negara dengan pendeta-pendeta yang luar biasa sekali ya. Kita sudah dengar khotbah-khotbah yang luar biasa sekali. Ya, walau bagaimanapun Tuhan ingin untuk menekankan ataupun menitik beratkan terhadap iman ini. Ya, kerana apa? Iman ini selalunya ia kan menjadi satu praktis. Ya, ia menjadi satu praktis untuk kita hidup seharian. Ya, tanpa iman, ya, apatah lagi kalau kita tidak mempunyai iman, kita tidak boleh melakukan apapun. Ya, itu kita perlu tahu. Ya, kebanyakan orang mereka mengatakan begini. Kalau kita tanya dengan orang duniawi, dia terus akan mengatakan, oh, saya melakukan segala sesuatu ini adalah kerana kepandaian aku. Ya, apa yang saya sudah belajar selama ini di sekolah, di university, di college, dan di mana-mana tempat management school yang mereka sudah bertahun lamanya belajar tentang segala sesuatu. Ya, mereka mengatakan, oh saya mempunyai kepandaian ini, saya melakukan perkara ini. Semuanya kerana saya mengambil inisiatif ya untuk segala sesuatu dan itulah yang menolong aku. Pada pendapat orang duniawi di luar sana, mereka selalu mengatakan apa yang mereka sudah belajar ya di dalam dunia ini itulah yang menjadi ya dorongan ataupun itulah yang menjadi penolong bagi segala sesuatu yang mereka sedang melakukan dalam dunia. Tetapi kalau kita lihat di sebelah sini, yaitu di dalam kehidupan rohani. Itu adalah kehidupan jasmani. Tetapi dalam rohani, kita bukan boleh mengatakan sama seperti yang orang dunia ini mengatakan. Ya, kerana orang dunia ini dia belajar tentang dunia, belajar tentang segala sesuatu yang sudah ada di sini dan mereka boleh mengatakan segala sesuatu. Oh, saya perlu belajar, saya kena ada segala inti-intinya agar saya boleh melakukan dalam hidup saya kembali untuk menjadi orang yang percaya. Tetapi dalam hidup yang kita katakan dalam rohani, tanpa iman kita tidak boleh melakukan apapun. Ya, bagaimanapun kalau kita boleh katakan uh, kepada orang-orang, ya apatah lagi ya kalau kita dah cakap pasal orang-orang. Tetapi kalau kita tanya di dalam Alkitab Ibrani 11:6, ia mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kalau dia sendiri seorang itu, orang yang berkenan itu tidak mungkin berkenan dengan Allah sendiri, apatah lagi dengan orang dunia, apatah lagi dengan orang rohani. Ya, straight to the point, kita tidak boleh ya melakukan apapun tanpa kita mempunyai iman. Yang pertama, ya, iman. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, ramai yang mengatakan, oh saya mempunyai iman, ya saya mempunyai itu dan ini. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan mereka, ada sesuatu masih lagi mereka berdoa, doa, doa.
Ada sesuatu yang mereka mencari-cari sampai sekarang dan bertahun-tahun lamanya belum mereka menemui, belum mereka mendapat, ya mereka, belum lagi mereka menemui ataupun dapat hasil dia. Kerana apa? Ada sesuatu di tempat di mana dalam kehidupan mereka ataupun apa yang mereka tanya, apa yang mereka harapkan di dalam hidup itu tidak mengikut barisan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, selalunya manusia kita ini mempunyai agenda kita sendiri. Ya, walaupun kita katakan kita ini orang muda, orang tua, ataupun orang yang sederhana di dalam hidup kita, apapun, ataupun orang yang sudah mendapat degree, double degree, ya, ada yang megah sangat ya. Kalau mereka sudah dapat degree ataupun doctorate dan mereka dapat double degree lagi, triple degree lagi, cara mereka cakap itu sudahlah satu macam saja ya. So mereka bila cakap nanti mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang lain di sebelah mereka yang mungkin kurang belajar ataupun apa, ya cara mereka ngomong kepada mereka itu adalah semacam seperti kamu ini tidak selevel dengan aku, ya. Mereka indirectly menggunakan perkataan begitu ya. Ah, Artinya mereka katakan macam mereka ini sudah tahu segalanya, tapi orang-orang lain ini tidak tahu segalanya. Ya, itu tidak boleh. Ya, mengikut di dalam Alkitab, ya, untuk kita berkenan kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman. Ya, dan iman tanpa perbuatan tidak berguna juga. Yang kedua, ya, jangan hanya berpegang kepada iman saja. Selepas itu iman itu tidak ada reaksinya, ya. So saudaraku, kita perlu mempunyai iman dan seterusnya kita perlu juga ada aksinya, reaksinya kepada iman tersebut. Apa yang kita lakukan, ya itu penting sekali, ya. Dan kalau kita lihat daripada itu, barang siapa, okey, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya itu. Tanpa mempercayai Allah itu ada, tidak ada gunanya iman kamu. Ya, kita perlu percaya Allah itu ada, Tuhan itu ada, Yesus itu ada, Roh Kudus itu ada. Mereka wujud, mereka lah tiga di dalam satu dan satu di dalam tiga operasi mereka. Mereka adalah bersekutu dalam sama, ya. Dan kita perlu percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Adakah saudara dan saya kita mencari Tuhan bersungguh-sungguh? Ataupun kerana kita telah disuruh, ya perlulah kamu melakukan kalau kamu seorang siapa? Pastor ataupun apapun jawatan kamu ya, ya ataupun jawatan saya hanya sudah diberitahu kalau tidak melakukan nanti pada pendapat orang ataupun pada pemandangan orang, oh orang ini tidak buat ibadah dengan betul, orang ini tidak mengikuti aktiviti ini aktiviti itu, tetapi dia gelarnya sebagai dia ini pendeta hebat dengan apa tuh ya. Itu tidak boleh ya. Jangan hanya kerana seorang manusia ataupun orang di depan orang itu kamu hanya beraksi hebat. Tetapi di dalam kamu, di antara kamu dengan Tuhan, di privacy, di tempat yang kamu dan Tuhan saja berada di sana, kamu tidak ngomong dengan Tuhan. Tetapi bila kamu berhadapan dengan orang, kamu ngomong dengan Tuhan. Kamu berkata tentang Tuhan, tetapi kamu tidak melakukannya. Ya, ini harus kita meletakkan sesuatu perkataan ini dengan jelas. Kita kena faham dulu, ya. Inilah seperti ini ya. Apa yang kamu lakukan di dalam bilik kamu, di ruang yang sunyi tersebut, ya. Apa yang kamu praktiskan di dalam bilik tersebut antara kamu dan Tuhan, saya dan Tuhan, itulah yang akan keluar di depan nanti. Amin. Itulah yang menjadi iman yang terbesar antara kamu dan itulah yang akan menjadi perbuatan yang Tuhan akan berkati kamu dan saya. Amin. Sebab bila Amin. kita melakukan perjumpaan antara kamu atau saya dengan Tuhan bersama-sama, tidak
tidak apa tu um, what they call spend times, ya. Artinya kita kena meluangkan masa, ya. Kalau kita tidak meluangkan masa dengan Tuhan, tetapi kita mau meluangkan masa kita dengan saudara-saudara kita seiman ataupun orang lain di luar sana, tetapi apakah yang akan gunanya kalau kita tidak spend, kita tidak meluangkan waktu dengan Tuhan, tetapi kamu mau tengok mukjizat, kamu mau tengok segala sesuatu berkat melimpah ataupun berlaku, ataupun bila kamu dan saya berdoa, kita mau melihat segala keajaiban berlaku. Bagaimana ia akan berlaku kalau kita tidak mengikut perintah Tuhan? Ya, ramai ingatkan, Tuhan itu kasih, Tuhan itu dia pemaaf, dia adalah pemurah. Ya memang benar, tidak ada orang kata itu tidak benar, memang benar. Tetapi kita, Tuhan telah memberi kepada kita caranya untuk mengikut, caranya untuk menyembah, caranya untuk segala sesuatu. Ya, saudaraku, hari ini ya, kalau kita membaca di Ibrani pasal 11 ini, ayat ini penuh ya, kita boleh melihat Henok bagaimana imannya, Habil bagaimana imannya, ya, Nabi Nuh bagaimana imannya, Abraham bagaimana imannya, ya, Musa bagaimana imannya. Kita boleh baca begitu banyak sekali dalam saksi-saksi iman di Ibrani pasal 11. Haleluya. Oke. Dan kalau kita teruskan ya dengan segala yang ini di ayat 11 pasal 11 ayat 6 nih dalam bahasa Inggris ya ditulis begini. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder to those who diligently seek him. Amin. So artinya siapa yang mencari, ya, siapa yang mencari sungguh-sungguh. Ya, sekarang persoalannya pada permulaan ini adalah adakah kita ini orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Amin. Itu adalah persoalan yang pertama. Kita kena tanya diri kita sendiri, bukannya orang lain. Amin. Haleluya. Untuk menerima ya, untuk menerima anugerah ataupun kita untuk menerima divine health ya, saudara Tamrin ya, ya, boleh tak katakan divine itu apa? Divine. Divine atau divine? Ya, divine. D-I-V-I-N-E. Divine. Apa? Apa dipanggilnya? Dalam bahasa kita lah. Apa ya arti divine? Ilahi. Divine. Pemenang bukan, Pak? Memenang. Ilahi, ya. Boleh Ilahi. dikatakan ilahi juga ya. 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 Oke, ilahi. Oke. Untuk kita menerima ya, untuk kita menerima keilahian, ya, keilahian apa tuh keilahian untuk kesembuhan, ya, untuk kesembuhan, ya, ataupun untuk mendapat kesembuhan, bukan saja kesembuhan, juga mendapat baik ya di dalam segala sesuatu dalam badan kita ya, daripada A sampai Z, kita katakan dari hujung kepala sampai ke hujung kaki ya, segalanya teratur, segalanya mengikut apa yang kita katakan ya. Ini semua adalah pemberkatan daripada Tuhan, pemberkatan daripada keilahian Tuhan ya. Bukannya kita anggap, oh saya kena makan ubat ini, saya kena makan suplemen ini, saya kena ambil ya air-air ini. Inilah yang membuatkan kesembuhan. Itu adalah secondary ya. Itu adalah secondary. Bukan saya kata jangan makan langsung ya, jangan salah paham ya. Harus orang yang kita mempunyai kelemahan ataupun kesakitan ataupun apa-apa yang kita ada hadapi,
Kita harus juga mengambil doktor dia. Tetapi jangan letakkan doktor atau ubat ataupun suplemen ataupun apa jua ya kepada primary. Ya, Memperbaiki. halo. Ya, primary. Jangan letak primary. Primary itu adalah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Itu adalah penting sekali. Amin. Haleluya. Amin. So, Amen. so yang penting sekali ya yang kita kena tahu itu ya, kita perlulah bersiap sedia untuk melakukan segala sesuatu dengan keimanan. Okey, iman itu adalah amat penting sekali. Amin. Dan iman itu hanya bekerja di dalam nama Tuhan. Amin. Iman yang kita katakan dalam rohani ini bukan bekerja atas nama apapun. Tidak akan bekerja. Ya, kamu boleh cuba, kamu boleh panggil sejuta nama pun. Ya, ia tidak akan bekerja. Tapi ia akan bekerja hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So itulah yang Allah Bapa kita menetapkan satu. Yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Ya, namanya. Itu adalah iman. Iman itu mempunyai ya segala kekuatan, segala kesembuhan dan segala perkara ia boleh melakukan. Kerana itulah Tuhan menitik beratkan kepada kita pada waktu dia ada di dalam dunia ini. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ya. Kalau kita tengok biji sesawi ya, itu kalau kita tengok dengan betul, ya. Kalau kita mustard seed ya, kalau kita tengok biji sesawi ya, kamu tidak akan nampak kalau dengan jelas kalau mata kita kurang jelas ya, kita kadang-kadang tidak nampak ya berapakah saiz dia tu, begitu kecil sekali ya. Kerana Tuhan mengatakan kepada kita ya, kita haruslah mempunyai sekecil iman tersebut itu. Dan kalau kita mempunyai seiman sekecil seperti itu dan mengatakan dengan benar, dan bukit ataupun gunung itu boleh gerak, ya. Dan itu bukan maksudnya ada ramai yang mengambil salah pemahaman dengan perkara yang telah Tuhan katakan dalam ayat tersebut, ya. So mereka kata, saya mempunyai iman, saya katakan kepada gunung yang ada di depan saya. Di Malaysia ya, ada orang beritahu, saya beritahu gunung dekat depan saya untuk bergerak, dia tak gerak langsung. So saya kata di manalah orang ini belajar, siapa yang ajarkan dia, ya. Itu adalah contoh. Tuhan katakan contoh bukit atau gunung ataupun apa yang berada di depan kamu tu adalah masalah kamu, ya, masalah kamu yang tidak settle langsung, ya, yang tidak mempunyai kesudahan langsung. Kalau kita mempunyai keimanan, kita boleh melihat segala sesuatu berlaku dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu penting sekali. Ya, ada orang yang mempunyai ketakutan, ada orang yang mempunyai anxiety. Ya, mereka mempunyai keraguan. Ya, ada yang mempunyai kesakitan, ada juga yang mempunyai masalah-masalah yang boleh menjadi keruntuhan rumah tangga, keruntuhan bisnes, keruntuhan segala macam. Ya, kita boleh mengatakan panjang lebarnya, begitu banyak masalah yang ada. Tetapi untuk memenangkan segala ini, Tuhan hanya meminta kepada kita, kita harus mempunyai iman yang telah ditetapkan seperti di dalam Alkitab. Ya, kita tidak perlu membuat modifikasi. Ya, ada orang yang pandai-pandai modifikasi ya. Ayat itu dicantum-cantumkan dengan yang lain. Ya, mereka ambil sikit sini, sikit sana, korek sana sikit. Lepas tu katakan, saya kata di dalam nama Tuhan. Saya katakan, kamu sembuh. Tapi tidak menggunakan nama Yesus. Ya, ramai macam orang, orang panggil apa dia dalam bahasa, dalam Inggeris dipanggil magician di luar ya. So, apa dipanggil ya magician? Magician dipanggil apa? Dokter atau Bukan, obat? Obat. bukan
Magician. Oh, Magician. ya, yang mistis, yang sifatnya mistis. Orang-orang yang melakukan kerja-kerja yang mistis, orang-orang yang melakukan segala macam perbuatan menggunakan roh-roh yang lain itu ya. Ada juga ya. Kita pernah nampak, mungkin Anda pun pernah nampak ya. Saya pernah nampak ramai di Malaysia juga ya. Mereka menggunakan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh ya. Dengan menggunakan nama Yesus pula ya. Tapi benda itu tidak diajar langsung di dalam Alkitab, tetapi mereka melakukan dengan cara begitu. Ya, pada waktu begitu ramai yang menjadi runsing, menjadi tanda soal kepada mereka. Adakah ini Tuhan suruh buat ya? Saya pernah nampak, saya pernah tanya juga kepada beberapa orang, adakah ini diajar di dalam Alkitab dan mengapa kamu lakukan kalau tidak ada? Ya, so itu adalah pelanggaran, tidak boleh. Ya, kita kena tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, saudaraku, dalam seluruh Alkitab ya, kalau kita baca dengan jelas, kita mempunyai banyak contoh ya dan banyak kesembuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kita ya kepada ramai orang. Dia memberikan kesembuhan kepada mereka apa yang mereka perlukan, tetapi Tuhan menitik beratkan kepada orang-orang tersebut. Dan kebanyakan kalau kita pernah lihat di dalam Alkitab, kalau kita membaca dengan jelas ataupun kalau kita pernah lihat di dalam video ya gambar Yesus ya, movie Yesus ya, kita boleh nampak Tuhan berkata, imanmu lah ya, imanmu lah ya, dengan imanmu lah kamu sembuh. Amin. So ini berlaku kalau kita lihat di Matius pasal 9 ayat 22. Boleh kita baca, ini adalah sesuatu yang selalu kita membacanya. Mari kita baca. Matius 9 ayat 22. Di sini ada seorang perempuan. Ya, seorang perempuan di mana dia mempunyai masalah. Sudah. Kok nggak ada suara Pastor? Matius 9 pasal 9 ayat ngomong. 22. Oke, saya baca ya Bapak. Iya. Matius 9 ayat 22. Tetapi Iya. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian. Haleluya. Amin. Oke, kita membaca Matius 9 itu berkatakan perempuan yang sakit pendarahan ya, perempuan yang sakit pendarahan. Dia menghadapi masalah ini selama 12 tahun lamanya. Dia menderita ya. Yang menderita ini bukan sesuatu yang biasa, ini adalah luar biasa. Ya, kalau kita bayangkan sedikit ya, kalau kita seorang lelaki ya, kalau kita lelaki kita terkena sesuatu pisau atau terlanggar di mana-mana, sudah ada pemotongan sedikit saja di lukanya, di tangan, di kaki, di mana-mana terkeluarnya darah, hanya keluar sedikit beberapa titis saja. Oh, ada lelaki yang berani ya, yang sabar, yang cool saja ya. Tetapi kebanyakannya orang menjadi rio. Oh, dah kena potong lah, itulah darah dah keluar lah, aku akan matilah, itulah cepatlah cari dokter. Iya, betul. Lompat ya. Kita boleh lihat keimanan mereka, keteguhan mereka dan segala macam ya. Kita akan lihat pada waktu-waktu tersebut. Sebelum itu mereka tunjukkan kegagahan mereka, cakapan mereka steady lah itulah dan tapi bila dah berlaku segala sesuatu begini, kita akan lihat cara reaksi mereka. Tapi kalau kita lihat di sini seorang perempuan ya 12 tahun lamanya dengan sakit pendarahan. Ini bukan biasa, ini luar biasa loh. Ya, kita pikirkan sedikit ya, kita keluar sedikit darah,
Kita dah lain macam rasa loh. Ya, bayangkan seorang perempuan setiap hari keluar pendarahan berkali-kali setiap hari dan 12 tahun lamanya. Mana dia mempunyai kekuatan tersebut untuk hidup selama 12 tahun itu? Mana mempunyai kekuatannya? Bagaimana dia dapat hidup selama itu untuk bertahan? Kita tanya soalan-soalan ini. Mana dia mampu? Kalau dia secara jasmani, dia tidak mungkin dapat hidup. Dia pernah cuba banyak doktor-doktor pada waktu itu. Dia cuba. Dia belanjakan banyak uang. Ya, keluarga dia sendiri pun menepikan dia. Ya, tidak ada orang yang mau. Ya, dia hidup dengan bekerja, dengan membasuh pakaian, dengan segala sesuatu. Ya, begitu kehidupan dia. Tetapi di hidup dia tidak give up. Dia tidak pernah berputus asa. Dia hidup sehinggalah ada murid Yesus yang mengatakan, ya, guru kami melakukan banyak mukjizat. Di mana guru kamu? Dia excited, ya, dia teruja. Dia akan lalu di sana nanti. Dia pun datang tunggu sehingga Yesus datang. Amin. Pada waktu itu ramai yang mendekati Yesus, ya. Tapi ramai yang bersentuhan Yesus, ya, ya, ramai yang mendekat-dekat, ya, dengan Yesus. Tapi bila dia sentuh dengan iman, ya, tepi kain Yesus. Amin. Amin. Yesus berhenti tiba-tiba di khayalak ramai itu dan dia pusing. Dia kata, siapakah yang menyentuh saya? Amin. Terus dia Petrus datang dekat Yesus kata, Tuhan, apa ini Tuhan? Sekeliling kamu begitu ramai orang berdiri. Dan Tuhan tanya dekat kita, siapa yang menyentuh? Ramai sekeliling kamu, yang mana satu yang kami nak kata. Tapi Tuhan kata, tidak ada orang sentuh saya. Amin. Amin. Sebab Tuhan tahu perbedaan orang sekeliling dan orang yang sentuh dengan iman. Kerana dia kata, ada kuasa dari diriku keluar. Amin. Ramai yang menyentuh, tapi apapun tidak keluar kerana mereka hanya mau menengok mukjizat. Mereka mau melihat mukjizat sekeliling dia. Ya, ramai yang datang dekat-dekat, tetapi mereka mungkin ada masalah yang mereka mau tengok sembuh, tetapi mereka tidak mempunyai iman. Kerana tidak ada mempunyai iman seperti apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, mereka tidak menemuinya, mereka tidak mendapatnya. Ya, they never experience. Tetapi perempuan ini dengan iman yang teguh, dia hidup 12 tahun dengan masalah tersebut. Dan dia tahu bila Yesus datang, dia tidak mau melepaskan peluang ini. Walaupun ramai yang mengacau dia, ramai yang menahan dia daripada pergi dekat Yesus. Tapi dia tidak memberi peluang itu disia-siakan. Dia melakukan. Dia menolak mereka antara mereka dan dia terus sentuh dengan iman. Amin. Yesus mengatakan apa? Haleluya. Apa yang Yesus katakan? Teguhkanlah hati. Okey, kalau kita membaca dengan lebih jelas, kita kena berpusing kepada Markus pasal 5 ayat 21 hingga 43 ataupun di Lukas pasal 8 ayat 40 hingga 56. Kita boleh buka salah satu. Mungkin kita buka Markus ya, pasal 5 ayat 21 ya. Oke. Saya baca Markus 5 ayat 21. Sesudah Ya, Yesus menyeberang lagi dengan perahu, ya. orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang Aha. ia berada di tepi danau. Amin. Selepas itu
Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus. Ketika itu ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atas supaya ia selamat dan tetap hidup. Amin. So ada seorang memohon di sini, ya. Tetapi Yesus tidak pergi terus kepada, ya, dia memang mau pergi ke arah sana bila dipanggil, tetapi sambil dia nak pergi gerak ke rumah Yairus, ya, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya, ramai sekali. Alkitab bilang begitu, ya. Dan adalah ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun 12 lamanya tahun lamanya menderita menderita pendarahan. pendarahan. Ia telah berulang-ulang diubati oleh berbagai tabib pada waktu itu. Pada waktu itu mungkin doktor adakah atau tak ada, belum tahu lagi, ya. Tabib lah yang dikenal mungkin seperti doktor, ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya wang semua sudah habis kerana sudah dibelanjakan kepada tabib-tabib yang dia pernah jumpa, ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ya, daripada orang, ya, daripada murid, ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Okey, sebab katanya asal ujama saja jubahnya aku akan sembuh. Inilah ayat yang pertama, penting sekali di sini. Ya, dia mempunyai iman dia sendiri. Dia belum jumpa lagi Yesus, tetapi dia mempunyai keimanan dia sendiri yang bekerja asalkan, ya, ujama saja jubahnya aku akan sembuh. Di mana dia mendapat apa itu pemahaman tersebut? Kalau saya boleh sentuh jubahnya saya akan sembuh. Di mana dia mendapat? Ya, dia mungkin seorang Kristen. Ya, dia mungkin seorang Kristen atau dia mungkin mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, di mana dia mengimani dengan penuh, ya. Di sini kita melihat dia bukan saja mengimani tetapi dia melakukan. Amin. Faith without action is zero. Amin. So, iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Jawabannya kosong, nol, ya. So kita boleh mempunyai iman yang begitu besar seperti Gunung Everest. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ia tidak berguna langsung. Seperti kita lihat di sini, perempuan ini katakan asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketiga itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketiga itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah? Jubahku. Siapa yang menyentuh? Ya. Murid-murid jawab. Perempuan itu. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, my daughter. Amin. Ini bukan senang loh. Ya, ini bukan senang. Tapi Tuhan mengatakan, my daughter.
hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Amin. kamu mau melihat aksi ini, aksi yang tertulis ini, apa yang tertulis dalam Alkitab ini, kamu mau melihat dengan mata kamu sendiri, kamu haruslah tengok The Chosen. Ya, The Chosen. Kamu buka aplikasi di Play Store kamu ataupun Marketplace kamu type The Chosen. Ya, dan download aplikasinya, kamu tengok di sana Yesus menemui dan bahagian-bahagian tertentu di YouTube pun kamu boleh carinya, The Chosen, dan bahagian bagaimanakah perempuan ini disembuhkan. Kamu lihat segala yang kamu baca, kamu akan lihat di sana. Begitu menyentuh. Ya, saya pernah tengok banyak kali sehingga ia membuatkan iman saya. Oh Tuhan, ini dahsyat loh. Ya, ya. So saudaraku, saya ingin mengatakan kepada kita ya, kita semua, termasuk saya sekali ya, yaitu biarlah kita belajar untuk memperlengkapkan iman kita, ya, menambahkan iman kita, memperlengkapkan iman kita dengan dengan Alkitab, ya, dengan segala yang tertulis di dalam Alkitab itu penting sekali. Amin. Haleluya. Amin. Kalau kita tengok lagi contoh yang lain, ya, kita boleh lihat seterus-terusnya di Matius pasal 9 tadi di ayat 28 29, ya. Kita boleh baca juga, kalau kita boleh kita pergi dengan secepat mungkin, ya, sebelum saya habiskan khotbah, ya. Boleh membaca surah Matius 9 ayat 28 dan 29. Kita melihat satu lagi contoh. Matius 9 ayat 28 dan 29. Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadi padamu menurut imanmu." Haleluya. Haleluya. Dengan jelas kalau kita tengok di situ, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, dia masuk ke dalam satu rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Ada dua orang buta ya, yang datang kepadanya. Mereka mendengar yaitu Yesus datang ke rumah tersebut. Mereka pun datang. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ini persoalan. Tuhan bukan terus datang je, terus letak tangan, kamu sembuh. Tidak, Tuhan melihat adakah iman di dalam kamu. Ya, kalau kamu tidak mempunyai iman, apa gunanya Tuhan sembuhkan? Sebab kamu tidak akan menghargai apa yang Tuhan lakukan. Benar atau tidak? Ya, seperti kita dalam kehidupan kita, kalau kita perlukan mukjizat, ya, contoh, kita perlukan mukjizat, kita perlukan pertolongan daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan melihat kita sendiri betapa bersungguh-sungguhnya kita sediakan hati kita. Kita minta kepada Tuhan. Ya, kita mempunyai iman. Adakah iman kita ini luar biasa? Ya, semua itu Tuhan akan tengok. Tuhan bukan terus bagi, oh kamu minta hari ini itu, dia bagi itu, esok kamu minta yang lagi satu, dia bagi kepada kamu. Dia bukannya apa tuh mempunyai kedai runcit, ya. Hari ini kau minta sardin, dia bagi, besok kau minta ikan, dia bagi, ya. Bukan begitu ya. Jangan anggap Tuhan itu, Pak. ya, jangan anggap Tuhan itu seperti cash and carry macam grosir ya. Kita panggil di Indonesia ya, pergi dekat sana minta, Tuhan bagi saya cap junjung hari ini, dia bagi satu cap junjung, kamu gunakan untuk buat minuman. Esok yang kamu cari, Tuhan bagi saya satu ikan. Dia bukan penjual loh, duduk dekat kedai. Ya, itu orang duniawi di sana ya, yang buat begitu.
Tapi Tuhan dia melihat kita dengan iman. Tuhan bukan minta uang dengan kita ya. Kau bagi uang dulu baru saya bagi ikan. Kau bagi uang dulu baru aku bagi susu cap junjung begitu. Bukan begitu ya. Tuhan bekerja dengan iman loh. Tuhan melihat apakah kamu ini benar-benar ya tekun di dalam Alkitab yang telah dia letakkan kepada depan kita, ataupun kita hanya seperti orang yang apa tuh di depan orang kita ini terlalu aktif banget, tapi di belakangnya kita sendiri pun tidak punya iman. Haleluya. So apapun kita boleh katakan yang kita ini boleh melakukan, tetapi Tuhan melihat dari hati bukan daripada mulut kita. Amen. Dia lihat daripada hati kita, perbuatan kita di tempat yang sunyi. Adakah kamu mencari dia? Adakah saya mencari dia? Itulah yang dicari. Dia bukan tengok di depan kamu khotbah di depan 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Itu dia tak akan tengok. Ya, itu siapa pun boleh melakukan. Orang dunia lagi hebat daripada kita loh. Ya, dia menjadi moderator, dia menjadi MC, dia menjadi segala sesuatu. Dia pun melakukan yang sama di luar sana. Tapi perbedaan antara dia dengan kita, dia tidak mempunyai iman. Dia hanya kerja. Dia melakukan itu sebagai pekerjaan. Dia melakukan segala sesuatu itu seperti apa yang sudah diaturkan oleh penganjurnya kepada dia. Orang dunia melakukan segala sesuatu. Dia panggil 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang untuk hadiri segala jenis sesi ataupun perjumpaan ataupun segala mesyuarat begitu. Tetapi perbedaan antara orang duniawi dengan kita itu adalah bedanya banyak sangat. Dia tidak mengharapkan, dia tidak percaya Yesus Tuhan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak beda loh. Ya. So kita kena perlu tahu mengapa Tuhan suruh mengimani. Ya, tanpa iman kamu tidak boleh menggembirakan Tuhan. Kamu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dia katakan dengan jelas. Kalau kita lihat dengan dua orang buta ini, dia datang, ya, dia tanya, dia kata, Tuhan, tolonglah kami, ya, anak Daud, tolonglah kami, begitu. Bila itu, waktu itu Tuhan bukannya bila dicakap anak Daud, tolonglah kami, bukan dia terus letak tangan di sana. Dia tanya soalan kepada mereka. Do you believe that I am able to do this? Adakah kamu percaya saya boleh melakukan ini? Tuhan tanya loh, soalan di sana. Seperti itu juga kita pun perlu belajar. Jangan orang datang terus, saya sakit bu, saya sakit abang, saya sakit saudaraku. Oh iya kah sakit? Dalam nama Yesus. Jangan terus letak tangan ke atas dia. Kau belum tahu lagi asal-usul apa masalah dia tu. Ya. Kamu tanya dulu dengan dia. Mengapa? Apa terjadi? Mengapa kamu sakit? Apakah dia punya masalah? Ya. Tanya dulu. Bila dia dah bagi satu jawapan, kamu sudah memahami dari mana dia mula, dari mana datang. Dia kata tak tahu, tiba-tiba terjadi. Okey. Selepas itu, baru kamu tanya, adakah kamu mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar? Dia sanggup melakukan kesembuhan di atas diri kamu? Kamu kena tanya. Kamu juga kena perlu sedia. Saya juga perlu sedia sebelum berdoa. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Adakah kamu sudah sedia dengan iman? Adakah kamu sudah melakukan apa yang saya sudah letakkan di sana? Inilah caranya. Selepas itu baru lepas kamu dah tanya, adakah kamu percaya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan? Jangan kamu gunakan di sebalik belakang begitu. Yesus kata kepada dua orang buta itu apa? Dia katakan apa? Adakah kamu percaya yang saya dapat melakukan ini? Dan kamu jangan gunakan ayat itu terus aplikasinya di atas kamu. Adakah kamu percaya saya boleh dapat melakukan itu? Kamu jangan jadi Tuhan Yesus.
Ya, ada ramai orang kadang-kadang gunakan caranya ayat itu aplikasinya taruh atas diri dia. Adakah kamu percaya saya boleh melakukan itu? Siapa kamu? Siapa saya? Kita kenal, kita perlu kenal diri kita dulu. Ya, kita hanya boleh mengatakan di dalam nama Yesus. Betul. Saya perintahkan, ya, keluarlah engkau kesakitan apapun dalam nama Yesus. Dan kita perlu mempunyai iman. Dan orang itu pun yang minta doa dia pun perlu percaya. Kita perlu ada iman, dia perlu percaya. Amin. Amin. Barulah akan berlaku kesembuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kita perlu percaya. Karena inilah ramai orang yang berdoa, kadang-kadang mereka berdoa beribu kali tetapi benda itu tidak berlaku. Sebab ia tidak selaras dengan apa yang telah Tuhan meletakkan. Bila kita melanggar perintah Tuhan atau kita ingat ini tidak perlu, ayat barisan ini tidak perlu, saya hanya saya akan melompat kepada ayat yang senang untuk saya. Ia tidak akan bekerja begitu, saudaraku. Ya, apa yang Tuhan tetapkan itulah. Ya, kita tidak boleh melebihkan satu perkataan, kita tidak boleh mengurangkan satu perkataan suka hati kita. Itu menjadi masalah kalau kamu menambah atau saya menambah atau mengurangkannya. Itu adalah bahaya. Ya, bahaya. Ya, soal kita bilang itu dengan jelas, saya ingin menghabiskan dengan cepat dengan 2 atau 3 ayat saya hanya nak beritahu dengan baca saja. Di Markus 5:34 satu orang sediakan ayatnya, seorang lagi di Yohanes pasal 11 ayat 40 ya. Dan seorang lagi di Roma pasal 10 ayat 8. 3 ayat ini kita baca dan kita habiskan khotbah untuk hari ini. Sebab saya ingatkan dan membuatkan penyambungan seterusnya terhadap kepada tajuk yang kedua, iaitu gifts of healing. Tapi nampaknya kita tidak mencukupi masa. Mungkin di waktu yang akan datang, kalau Tuhan izinkan, kita akan melihatnya. Boleh seorang membacanya? Markus 5:34. Markus 5 ayat 34. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, Mhm. hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, tadi kita sudah membaca, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Adakah kita mempunyai iman seperti itu? Ya, adakah kita mempunyai iman seperti anak tersebut, perempuan tersebut? Ya, haleluya. Kita Amen. perlu melihat keimanan kita. Kita perlu mempraktiskan keimanan kita. Setiap hari bertambahlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kerana dia seorang sajalah yang boleh melakukan keajaiban melalui Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amen. Dan seterusnya di Yohanes. Ya. Yohanes pasal 11 ayat 40. Iya, saya yang baca. Amin. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jesus said unto her, said is not unto thee, that if thou always believe, thou shalt see the glory of God. Haleluya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. So, Tuhan sebaliknya menanya kembali kepada kita, menekankan kepada kita kembali, iaitu jikalau engkau percaya. Amin. Ya. Kerana apa? Kepercayaan kita kadang-kadang itu, macam mana saya nak katakan ya?
kepercayaan kita ni kadang-kadang aneh-aneh banget ya. Ya, Oh, ada kepercayaan kita kadang-kadangnya ikut berderetan seperti semut ya. Bagaimana? Percaya sekali, percaya banget. Ya, ia akan ikut macam berderet seperti semut berjalan dalam kumpulan kelompok, satu kelompok begitu ya. Tetapi ada juga iman, kadang-kadang kita punya iman ini seperti apa ya, kereta yang tidak mampu menghidupkan enjinnya. Tutup, 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 macam tu ya. Tiba-tiba macam keluar asap sikit, berhenti. Jalan dekat di jalan raya, ya, akan berhenti sekejap. Lepas tu mula balik, lepas tu berhenti sekejap. Macam tidak ada petrol dia. Ya, so ada juga macam-macam jenis keimanan di dalam manusia. Kerana itu Tuhan selalu tanya, jikalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. So, dengan ini kita perlu tahu, kalau kamu dan saya, saudaraku, mau melihat kemuliaan Tuhan, ya, kamu mau melihat keajaiban berlaku di dalam hidup kamu dan saya, haruslah kita percaya. Ya, tanpa percaya tidak boleh melakukan apapun. Dan akhir sekali, ayat yang akhir sekali di Roma pasal 10 ayat 8. demikian firman Tuhan, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Dikatakan dengan jelas begitu di Roma 10 ayat 8. Dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, kalau kita membaca firman itu dekat kepadamu, kamu ambil ayat itu. Firmannya pada satu. Firmannya adalah Alkitab yang telah Tuhan beri kepada kamu dan saya. Amin. Ini firmannya. Amin. Firman itu memang dekat dengan kita setiap hari. Tapi firman inilah yang hidup. Ialah Yesus Kristus. Amin. Kerana Yesus Kristuslah firman tersebut. Dia dekat dengan kita. Alkitab bilang dengan kita. Yakni juga di dalam mulutmu. Amin. Bukan saja pegang di Alkitab ini. Ini Alkitab saya. Tetapi tidak ada di mulut. Ia perlu ada di mulut. Ia perlu ada di dalam hati kita. Ia perlu ada di dalam minda kita. Ia perlu ada di dalam segala percakapan kita. Amin. Ia perlu berjalan dengan kita setiap hari. Di mana kita duduk, ia perlu ada. Di mana kita bangun, ia perlu ada. Di mana kita berjalan, ia harus berada. Ia sepatutnya bercampur dalam jiwa kita. Bercampur dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang membuatkan kita seorang anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan kita perlu percaya itulah firman iman yang pernah dikatakan, yang pernah diberitakan oleh rasul-rasul ya dan anak Tuhan sebelum ini. So, saudaraku, pada pagi ini saya percaya. Amin. Saya percaya kita mempunyai iman yang luar biasa. Mari kita praktiskan iman tersebut. Mungkin kita lemah di bagian-bagian tertentu sebab kita ni memang manusia. Amin. Kita ni memang manusia, kita mempunyai kelemahan masing-masing. Ya, tidak ada, there's nobody perfect in this world, only Jesus Christ is. Ya, semua manusia di dalam dunia ini tidak ada seorang yang sempurna, melainkan Tuhan Yesus sahaja. Ya, artinya kita semua pun mempunyai kelemahan kita masing-masing. Kita mempunyai kesilapan masing-masing. Kita mempunyai segala perkara-perkara yang mungkin tidak sepatutnya berlaku. Kadang-kadang kita melepaskan kerana kemarahan terhadap orang, tiba-tiba ternampak sesuatu terjadi,
mulut kita ni tidak akan diam sebab lidah kita ni kan tidak ada tulang. Dia tiba-tibanya terkeluar lepas tu, oh Tuhan maafkan saya Bapa, begitu ya. Sebab kita ni dalam dunia ni, kita mungkin akan melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang tidak menggembirakan hati Tuhan. Tetapi percayalah, kita sebagai anak Tuhan, hari demi hari, marilah kita membangun bersama dengan Tuhan, dengan iman yang telah Tuhan berikan kepada kita, belajar dan melakukannya dalam nama Yesus. Oke, mari kita doa. Terima kasih Bapa yang berada di sini, Tuhan, bersama dengan kami. Tuhan, saya percaya apa yang telah Tuhan diizinkan pada hari ini untuk disampaikan, telah disampaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa kerana memberikan makan yang secukupnya untuk hari ini Bapak. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang patuh kepada segala instruksi yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya mau mengatakan firman itu di depan kami, tetapi ia haruslah berada di dalam mulut kami, dan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam kelakuan kami, di dalam percakapan kami, di dalam perjalanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah dengan nyata Tuhan, segala yang telah Tuhan ajarkan kami, bekerja di dalam kami. Dan kami mengimani penuh dengan nama Tuhan Yesus. Dan kami melakukan apa yang telah Tuhan izinkan bagi kami untuk melakukan di dalam dunia ini. Persiapkanlah kami Tuhan sebagai hamba-hamba yang berada, yang sedang saya bercakap live, secara live Tuhan. Berkati setiap orang Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Perlengkapkanlah kami Tuhan. Apapun kekurangan kami Tuhan. Ubahkanlah segala yang tidak kepunyaan kami kepada kepunyaan-Mu Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.